Oke, baik. Sekarang kita masuk ke akuntansi aktiva tetap, ya. Pengertian dari aktiva tetap itu apa? Ya, di English for Accounting sudah dibahas, tapi tidak mendalam, ya, karena tidak membahas mengenai pengertian dan segala macam. Jadi yang dimaksud dengan aktiva tetap itu adalah harta yang dibeli oleh perusahaan untuk membantu operasional perusahaan. Ya, harta, aktiva, aset, ya sama aja, ya, yang dibeli oleh perusahaan untuk membantu operasional perusahaan. Nah, menurut PSAK nomor 16 di butir 5, aktiva tetap yang dimaksud dengan aktiva tetap itu adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara dibangun yang digunakan dalam operasional perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, ya, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, dari pernyataan ini dapat diringkaskan bahwa aktiva tetap atau harta tetap itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dibeli atau dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk membantu operasional perusahaan, bukan untuk tujuan dijual kembali. Jadi misalnya apa? Tadi katanya yang dibeli dengan siap pakai atau dengan cara dibangun. Dengan cara dibangun contohnya bangunan. Ya, bangunan. Kita bangun sebuah gedung, ya. Terus kita pakai. Nah, itu adalah aktiva tetap. Tapi kalau kita bangun gedung, kemudian untuk kita jual kembali, ya itu adalah persediaan. Contohnya bangunan yang untuk persediaan apa? Developer. Developer perumahan itu kan dia membangun puluhan bahkan ratusan rumah. Bukan untuk ditempati sama mereka, ya, tapi untuk dijual kembali. Itu tidak masuk ke dalam aktiva tetap, tapi masuknya dalam persediaan. Buat si developer, ya, buat si developer itu adalah persediaan. Buat si pembelinya nanti untuk dihuni, nah itu masuk ke dalam kategori aktiva tetap. Nah itu bedanya ya. Terus yang kedua, harta tetap ini dapat dipakai atau dimanfaatkan secara berulang-ulang. Yang ketiga, umur manfaat dari harta ini lebih dari 1 tahun, ya. Jadi bukan kurang dari 1 tahun, tapi lebih dari 1 tahun. Nah, pengelompokan aktiva tetap itu apa aja? Nah, di sini harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya dari sisi wujud aktiva tetap tersebut. Ada tangible asset atau aktiva tetap berwujud. Ya. Apa itu aktiva tetap berwujud? Itu adalah aktiva tetap yang memiliki wujud kebendaan yang nyata, ya, seperti tanah, mesin, bangunan, ya, peralatan, kendaraan. Nah, itu ada wujudnya semuanya. Terus satu lagi adalah aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset. Itu adalah harta yang tidak memiliki fisik nyata, ya, tapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya HGB, hak guna bangunan, HGU, ya, hak guna usaha, hak paten, ya, hak cipta, franchise, ya, ada organization cost, terus merek, ya, terus hak penguasaan hutan, penguasaan itu sebenarnya hutan HPH, ya, dan lain-lain. Nah, ini semuanya ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tapi tidak ada fisiknya. Ya, itu dari sisi wujud aktiva tetap. Terus ya dari sudut disusutkan atau tidak, aktiva tetap dapat dibagi menjadi ada aktiva tetap yang disusutkan atau depreciated plan asset, yang termasuk kelompok ini adalah peralatan, gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lainnya. Terus ada aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan atau depreciated plan asset, yang termasuk ini adalah tanah. Tapi ada juga tanah, ya, yang bisa disusutkan. Ya. Nah, itu kategorinya udah beda lagi. Itu PSAK-nya yang atur berbeda lagi nanti. Nah, itu dari sisi pengelompokan aktiva tetap. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum, kita masuk sekarang harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap itu adalah harga yang dipakai sebagai dasar pelaporan nilai aktiva tetap, ya, dalam neraca perusahaan.
dan akan menjadi dasar perhitungan penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Nah, menurut PSAK nomor 16 ya, menyatakan secara lengkap sebagai berikut: biaya perolehan atau cost ya. Jadi waktu di English for Accounting saya nyebutnya cost, itu harga perolehan atau biaya perolehan ya. Biaya perolehan suatu aktiva tetap itu adalah terdiri dari harga belinya. Terus saya juga udah jelaskan ada pajaknya, PPN atau PPNBM atau biaya impor ya. Terus biaya lain ya. Biaya lain yang dimaksud itu misalnya biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya konsultan. Jadi harga perolehan itu bukan harga beli. Salah ya. Banyak yang menganggap bahwa harga perolehan itu adalah harga beli. Belum sempurna itu ya. Itu salah. Yang dimaksud dengan harga perolehan itu adalah harga perolehan barang atau harga beli barang ya ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kita masuk ke contoh di sini ya. Sorry, sebelum masuk contoh ini ya. Cara perhitungan harga perolehan pertama tanah. Ya. Tanah yang dimiliki perusahaan untuk tempat gedung berdiri ya merupakan harga tetap perusahaan dan harus dicatat ke dalam rekening tanah. Apabila tanah tidak digunakan sebagai tempat untuk tempat usaha perusahaan ya, maka tanah yang bersangkutan dicatat dalam investasi jangka panjang. Ya. Harga perolehan tanah itu terdiri dari harga beli, terus ada komisi ya. Ada biaya balik nama, biaya penelitian tanahnya, pajak yang timbul dari pengalihan haknya ya. Entah dia modelnya nanti yang tanah kita beli itu HGB, hak guna bangunan ya, atau hak milik ya. Nah, itu nanti ada biaya-biayanya, pengalihannya, terus biaya perobohan bangunan jika sebelumnya di tanah yang kita beli itu ada bangunan. Lalu biaya perataan tanah, biaya lain yang dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan tanah. Biaya lainnya contohnya apa? Ya misalnya tanah yang kita beli itu adalah sawah, ya atau tanah yang sifatnya masih rawa-rawa, ya. Yang diperlukan apa? Diperlukan kan penimbunan, ya pengurukan kalau orang bilang. Ya tanahnya diuruk, ditimbun, dikeraskan, dipadatkan, ya lalu diratakan. Nah itu masuk ke dalam harga perolehan tanah tersebut. Jadi bukan harga beli tanah aja. Jadi kalau misalnya nanti kalian beli tanah gitu ya, atau keluarga yang beli tanah, ya itu diperhitungkan harga perolehannya. Ya, misalnya yang dibeli itu sawah, ya terus sawah tersebut mau dibangun rumah. Ya, terus kalian harga tanahnya, harga sawahnya itu anggap 500 juta. Terus biaya untuk penimbunan, pengurukan dan pemadatan sampai perataan dan lain-lain itu anggap habis 300 juta. Ya harga perolehannya itu 800 juta, bukan 500 juta itu ya. Kebanyakan orang masih salah, dia nganggap harga beli itulah harga perolehan, bukan ya. Terus yang kedua bangunan. Gedung yang didapatkan dari hasil pembelian ya, harga perolehannya itu harus merujuk pertama harga beli bangunan tersebut, biaya perbaikan sebelum gedung dipakai ya, komisi pembelian, biaya balik nama, pajak yang menjadi tanggungan si pembeli ya, karena pajak ini kadang ditanggung oleh si pembeli saja atau dibagi dua, si pembeli nanggung, si penjual juga menanggung ya, pajak kan disetor. Lalu bila gedung ini dibangun sendiri, maka harga perolehannya itu terdiri dari ada biaya pembuatan gedung yang terdiri dari biaya bahan, ya, biaya tenaga kerja, biaya lain yang dibebankan kepada gedung, ya, sampai dengan perizinan gedung tersebut. Itu untuk gedung. Lalu harga untuk alat dan mesin, ya. Harga perolehan mesin dan alat itu adalah harga beli, pajak yang menjadi beban si pembeli, ya, biaya angkut, asuransi juga dimasukin, ya biaya pemasangan sampai dengan biaya uji coba. Lalu perabot dan alat-alat kantor, ya. Aktiva tetap yang masuk dalam kelompok ini adalah kursi, meja, lemari, ya, mesin tik, telepon, faksimil, ya, komputer, AC dan lain-lain. Itu yang masuk ke dalam
Kita nyebutnya peralatan kantor. Ya. Yang menjadi harga perolehan dari Aktiva ini adalah harga belinya, termasuk juga biaya angkut, pajak, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan barang tersebut datang dan sampai dengan barang tersebut siap digunakan. Ya, termasuk biaya pemasangan. Lalu kendaraan, ya, kendaraan itu adalah alat pengangkutan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan, baik yang roda 2 maupun yang lebih dari roda 2, roda 4, roda 6, roda 8, ya. Harga perolehan kendaraan terdiri dari harga beli kendaraan, biaya balik nama juga ya, biaya angkutnya, pajak ya, ada PPN-nya di sana yang sempat hilang kemarin ya. Terus biaya lain-lain yang dikeluarkan sebelum aktiva tetap yang bersangkutan dapat digunakan. Nah, untuk lebih jelas kita ambil contoh. Sini contoh ya. Sebentar. Transaksi pembelian pada PT Marka Persada. Itu adalah sebagai berikut. Tanggal 15 bulan 3, 2010, dibeli mesin dengan harga 80 juta. PPN-nya 10%. Pembelian ini dibayar dengan kas 50 juta dan sisanya adalah kredit. Ada PPN-nya di situ. Ya. Terus dibayar ongkos angkut kepada PT Angkutan Zaman 7 juta. Ada biaya pemasangannya 2 juta, biaya uji cobanya 3 juta, dan tanggal 1 bulan 4 mesin siap operasionalkan. Ya, jurnal yang kita buat ya. Ini. Mesinnya ada pajaknya ya, 88 juta, ya PPN 10%. Terus ada kas 50 juta, ada hutang sisanya 38 juta atau ya. Kenapa hutangnya digabung ya? Karena hutang dengan PPN digabung karena masih ada hutang. Nanti pada saat pencatatan hutangnya dilunasi, PPN-nya harus kita keluarkan ya. Ada PPN masukan di sana yang harus kita catat. Terus tanggal 7 ya dibayar ongkos angkutnya itu adalah sebesar 7 juta. Kita pakai akun mesin. Ya, debitnya mesin, kreditnya adalah kas. Itu jurnal yang kedua. Yang ketiga, jurnal biaya pemasangan, ya, boleh pakai biaya pemasangan mesin, ya, atau pakai mesin aja juga boleh. Kreditnya kas. Yang keempat juga dia pakai akun mesin, ya biaya uji coba. Kenapa dia pakai akun mesin? Ya, karena dia sudah berniat bahwa semua biaya ini akan dimasukkan ke dalam harga perolehan. Tadi kalau misalnya pakai akun, saya bilang tadi boleh pakai biaya pemasangan, ya itu buku besarnya akan terpisah, ya buku besarnya akan terpisah. Itu akan repot nanti, ya untuk melakukan adjustment biar biaya pemasangan tadi masuk ke dalam, biaya angkut tadi masuk ke dalam biaya pemasangan ya. Oke, biaya pemasangan tadi masuk ke dalam harga perolehan itu agak susah karena dia akan lari ke beban operasional nanti. Jadi misalnya kalian biaya pemasangan dan segala macam ya mau dimasukkan ke dalam harga perolehan, gunakanlah akunnya adalah akun mesin seperti itu. Nah, dari sini harga perolehan mesin itu adalah harga belinya 80 juta. Terus ada biaya angkutnya 7 juta, PPN-nya 8 juta, biaya pemasangannya 2 juta, biaya uji cobanya 3 juta. Total 20 juta. Jadi harga perolehan yang kita catat nanti di neraca, harga perolehan mesin tersebut atau aktiva tetap tersebut adalah 100 juta. Bukan 80 juta lagi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas. Nah, kapan penyusutan mesin mulai diperhitungkan? Penyusutan mesin mulai diperhitungkan saat mesin ini siap dioperasionalkan. Bukan saat dibeli ya, saat mesin ini siap dioperasionalkan. Kecuali
saat dibeli mesin ini udah langsung siap beroperasi. Ya udah, tanggal penyusutannya adalah tanggal belinya. Ya, makanya kadang perusahaan kalau saya lagi ngaudit itu suka nanya ya, ini belinya kapan? Belinya tahun 2021 ya, bulannya apa? Bulan April. Terus kenapa baru mulai disusutkan di bulan Juni? Ya, nah mereka ngasih penjelasan bahwa mesin tersebut karyawan harus disetting dulu ya sampai siap pakai. Terus nanti mereka harus mentraining si operatornya ya, settingnya 1 bulan, operatornya pelatihan operatornya 1 bulan. Jadi siap digunakan mesin itu siap beroperasi di bulan Juni. Makanya penyusutannya baru diakui di bulan mulai diperhitungkan di bulan Juni. Seperti itu ya untuk Aktiva tetap. Jadi ini ya, jadi jangan sampai salah lagi karena masih banyak juga di perusahaan juga banyak yang salah. Ya, saat dia beli mesin tersebut baru dipakai karena dia harus training lagi 2 bulan. Ada juga ya yang begitu beli langsung dia susutkan. Padahal mesin tersebut belum beroperasi, belum menghasilkan apa-apa. Begitu juga dengan kendaraan, ya. Kecuali kendaraan begitu dibeli itu langsung siap dioperasionalkan. Ada nggak mbak kendaraan yang dibeli langsung belum siap untuk dioperasionalkan? Ada, ya. Contohnya bis, ya. Bis itu apakah kita langsung beli bis 1 bus gitu? Enggak. Kan? Yang kita beli dari si ATPM ya, misalnya Mercedes, Hino, ya, Mitsubishi, atau Scania atau Volvo, ya, itu kan yang kita beli sasis. Ya, sasis itu baru batangannya aja ya, chassisnya itu baru batangannya aja. Kan harus dimasuk ke yang namanya karoseri. Ya, dijadikanlah sebuah bus. Masuk di karoseri berapa lama? 2 bulan. Ya, paling cepat sebulan. Tapi lebih biasanya 2 sampai 3 bulan. Nah, setelah itu, setelah 3 bulan, baru siap digunakan, barulah penyusutannya itu diperhitungkan. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Di sini azan. Kita jeda dulu.
Oke, yuk kita lanjutkan. Baik, sampai di sini udah jelas ya cara perhitungannya untuk menentukan harga perolehan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Iya. Kalau perhitungan itu tadi kan siap pakai atau udah digunakan, Pak? Siap pakai atau udah digunakan? Perhitungan apa? Perhitungannya. Perhitungan tanggalnya. Perhitungan apa? Yang Penyusutan. ini ya penyusutan. Oke, penyusutan itu saat barang tersebut atau aktiva tersebut sudah siap digunakan. Ya. Jadi kalau siap digunakan otomatis kan dia akan segera dipakai. Ya. Oh iya, terima kasih. Jadi bukan saat beli ya. Kalau saat beli tapi masih digunakannya 2 bulan lagi, itu jangan disusutkan dulu. Ya. Jangan disusutkan dulu. Nanti pada saat dengan kata lain dia udah siap beroperasi itu. Baik mesin, kendaraan maupun peralatan ataupun bangunan, seperti itu, Ardelia. Oh iya, Pak. Saya kira apa tuh sudah dipakai dalam 1 bulan baru dihitung. Oh enggak. Ngitung penyusutannya memang sebulan setelahnya. Ya misalnya dipakai 1 Juni. Penyusutan itu baru kita hitung nanti di akhir Juninya. Ya tapi kan udah kita hitung bulan tersebut udah kita hitung. Ya. Jadi bukan misalnya belinya 1 April udah kita hitung tapi belum digunakan, jangan. Pada saat dia gunakan aja baru kita susunkan perhitungannya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke penyusutan aktiva tetap. Ya, sama seperti metode yang di English for Accounting. Ada metode garis lurus, saldo menurun ganda, ya, angka tahunan, unit produksi itu ada. Cuma di sini lebih lengkap. Nah, berdasarkan PSAK nomor 16 ya, penyusutan atau depresiasi ya. Itu adalah alokasi pembebanan biaya terhadap pemakaian harta tetap atau aktiva tetap selama umur manfaatnya. Nah, umur manfaatnya itu yang menentukan siapa? Yang menentukan itu adalah si pemilik barang tersebut ya. Mereka sudah bisa mengestimasi. Yang namanya umur manfaat itu estimasi ya, tapi kalau di Indonesia itu sekarang perusahaan dia ngikuti aturan pajak ya. Aturan pajak peralatan 4 tahun ya. Terus saya lupa ini ada kok di bawah. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kelompok aktiva tetap, non bangunan ya. Ini golongan 1 itu 4 tahun ini peralatan ya, golongan 2-nya nanti 8 tahun. Golongan ketiganya itu nanti kelompok ketiganya 16 tahun dan kelompok 4 20 tahun. Itu ada nanti tarif garis lurusnya berapa, saldo menurunnya berapa. Ingat saldo menurun itu adalah 2 kali tarif garis lurus. Jadi kalau ini 25, di sini 50, 12,5, 25 ya, seterusnya. Oke, kita balik ke atas. Di sini ya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan harta tetap atau aktiva tetap itu harus disusutkan itu apa aja? Pertama ada yang namanya faktor fisik. Ya, harta tetap yang dipakai oleh perusahaan mempunyai daya tahan atau manfaat yang terbatas. Harta tetap yang bersangkutan akan mengalami aus karena dipakai, ya, wear and tear, ya, aus karena umur atau deterioration and decay, ya, dan kerusakan-kerusakan lainnya, ya. Termasuk kerusakan-kerusakan kecil ya, kayak kita pakai sepeda motor aja ya. Kita misalnya beli sepeda motor baru ya, Matic gitu ya. Masuk tahun kedua ya, sudah muncul sedikit ya belum, kalau makainya bagus, rutin servisnya masih belum keluar masalah yang besar ya. Masuk tahun ketiga itu mulai ada kerusakan ya. Bunyilah ya, terutama Matic ya, bunyi berarti CVT-nya itu kotor.
atau mangkok CVT-nya minta diganti, ban yang sudah mulai gundul dan segala macam, ya. Nah, servisnya udah mulai besar. Tapi ada juga kendaraan yang setahun udah rusak, ada ya. Contohnya apa? Contohnya kendaraan mulai dari beli sampai dengan setahun olinya nggak pernah diganti, ya. Itu ada. Ya. Ada nggak orang yang nggak pernah ganti oli selama setahun? Yang sampai 3 tahun nggak pernah ganti oli pun ada. Ya. Terus yang kedua, faktor fungsionalnya. Ya. Faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap antara lain ketidakmampuan aktiva memenuhi kebutuhan produksi. Ya. Sehingga perlu diganti karena adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tetap yang bersangkutan tidak ekonomis lagi jika dipakai, ya. Kemajuan teknologi, ya. Yang tadinya masih menggunakan tenaga manusia diganti, ya. Manusianya dikurangi jumlahnya, ya, karena sudah menggunakan teknologi robot, ya. Nah, ada yang full sudah robot. Makanya kalau kalian tahu, ya, untuk merakit satu kendaraan sepeda motor, ya, itu hanya diperlukan beberapa menit, ya. Jadi dalam 1 jam pabrikan itu bisa menghasilkan ratusan sepeda motor, ya. Karena apa? Yang sudah digunakan itu adalah teknologinya pakai robot, ya. Jadi masukin mesin, ya. Terus apalagi ngencangin baut-baut, masang baut-baut itu maupun masih ada unsur manusianya, ya, tapi sudah tidak banyak lagi. Jadi manusia itu sudah bukan pekerja lagi, dia sebagai operator. Sama aja kayak kita misalnya teknologi pesawat misalnya, ya. Pilot dulu kan dia harus mengendalikan pesawat mulai dari take off atau berangkat di atas, ya, sampai dengan landing atau turun. Sekarang enggak, ya, begitu pilot hanya mengendalikan begitu berangkat, ya, berapa nggak nyampe ya, paling 2 menit 3 menit, ya, setelah pesawat itu mengudara dia menggunakan autopilot, ya. Yang bergerakkan siapa? Yang menggerakkan adalah teknologi komputernya. Jadi pilot itu sebagai operator. Nanti baru turun, udah mendekati daratan, baru kembali bertugas. Jadi fungsinya sudah berbeda. Ya, begitu juga dengan aktiva tetap yang lain, ya. Terus jurnal penyesuaiannya cuma 1, ya. Cuma kita akan bedakan nanti yang disusutkan apa, ya. Ini jurnalnya adalah depreciation expense atau beban penyusutan. Di debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, tinggal yang disusutkan apa? Yang disusutkan itu adalah aktiva tetap. Nanti kita pakai plan aset, ya. Kalau disusutkan mesin berarti kita pakai machinery. Jadi susutkan kendaraan pakai vehicle. Disusutkan gedung kita pakai building. Debit kreditnya sama, ya, cuma apa yang disusutkan. Makanya jurnalnya depreciation expense of apa gitu, ya, beban penyusutan apa, kreditnya akumulasi penyusutan apa, ya. Jadi masing-masing dibuat satu-satu. Nah, berikutnya hal kecilnya, besar kecilnya nilai penyusutan itu ditentukan pertama, ya, harga perolehan dari aktiva tetap yang bersangkutan atau cost, ya. Terus nilai sisa atau nilai residu, ya. Lalu umur ekonomis atau useful life. Ya, makanya rumusnya nanti kan adalah cost atau harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, waktu di English for Accounting saya sudah bilang kalau sebaiknya memang nilai sisa itu kita buatkan 0 aja, ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ya, kita kasih nilai sisa misalnya 1 juta. Tapi nanti 1 jutanya itu ada yang namanya revaluasi. Jadi setelah disusutkan selama 4 tahun, nilai sisanya itu misalnya masih ada 1 juta, karena kita menentukan di awal 1 juta nilai sisanya. Nah, yang 1 juta ini mau diapakan? Ya, biasanya kalau dalam akuntansi itu direvaluasi namanya. Nah, metode perhitungan yang kita gunakan ini nggak selesai malam ini, dilanjut besok ini. Ya, metode perhitungan penyusutannya, ya,
Pertama, penyusutan yang didasari pada faktor waktu pemakaian. Ada metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun dengan persentase tunggal. Nah, ini kalau di spreadsheet akuntansi ada ya rumusnya DB. Tapi kalau di akuntansi versi internasional, dia pakainya saldo menurun ganda. Ya, ini persentase tunggal, terus metode saldo menurun persentase 2 kali garis lurus atau saldo menurun ganda, double declining balance method. Lalu jumlah angka tahun atau sum of the year method. Berdasarkan faktor penggunaannya ada metode jam kerja, ada metode unit produksi. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Mungkin hari ini sampai pertama aja dulu, ya. Nah, metode garis lurus atau straight line. Metode ini menganggap bahwa harta tetap dimanfaatkan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Sehingga besarnya penyusutan harta tetap tiap periode akuntansi itu adalah sama. Ya, kegunaan ekonomi dari suatu harta tetap akan menurun secara proporsional pada setiap periode waktu. Nah, faktornya ini ya, harga perolehan untuk menghitung P itu penyusutan. Harga perolehan itu dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. P itu penyusutan per periode, HP itu harga perolehan dari aktiva tetap tersebut. NS nilai sisa atau nilai residu, umur ekonomis itu adalah umur manfaat. Atau rumusnya bisa kita ganti lagi seperti ini ya. P sama dengan 1 per umur ekonomis dikali 100% dikalikan HP kurangi dengan NS. Nah, kita masuk ke contoh. Tanggal 1 Januari 2010 dibeli sebuah mesin dengan harga 68 juta. PPN-nya 10%, ya biaya angkutnya 3 juta, biaya pemasangan dan uji coba 2.200.000. Mesin ini mulai dimanfaatkan dalam operasional perusahaan tanggal 5 Januari 2010. Mesin ini diperkirakan mempunyai umur manfaat 5 tahun dengan nilai residu atau nilai sisanya adalah 5 juta. Selama masa manfaat, mesin ini akan mampu bekerja selama 40 jam kerja dan mampu menghasilkan barang 25.000 unit. Diminta, hitunglah biaya penyusutan per tahun mesin ini dengan metode garis lurus. Yang kedua, buat tabel penyusutan. Dari tahun 2010 ini, ya 2011, 12, 13, dan 14. Jadi selama 5 tahun. Ya. Nah, kita hitung dulu biaya penyusutan per tahunnya berapa. Harga perolehannya tadi 68 juta, lalu ada PPN 10% jadi 6.800.000. Ya. Ini salah nih ya, ini harusnya 68 juta. Ini 6.800.000 ini benar. Biaya pengangkutan ya 3 juta. Biaya angkut ya 3 juta, biaya pemasangannya 2.200.000. Jadi harga perolehannya adalah sebesar 80 juta. Penyusutan per tahunnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Harga perolehan tadi 80 juta dikurangi 5 juta nilai sisanya dibagi umur ekonomis. Jadi penyusutan per tahunnya adalah 15 juta. Atau kita pakai rumus ini. 1 dibagi dengan umur ekonomis. Jadi 1 per 5 kali 100% dikali 80 juta dikurangi dengan 5 juta. Ini. Sama hasilnya. 20% dikali 75 juta. Dapat hasilnya adalah 15 juta. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bapak. Belum ya? Oke, terus penyusutannya sama ya tiap tahun. Jadi keterangan penyusutannya seperti ini. Beban penyusutannya karena garis lurus sama semua. Akumulasi bertambah, nilai buku berkurang ya. Ingat, akumulasi bertambah, nilai buku berkurang. Tahun pertama akumulasi penyusutannya otomatis sama 15 juta. Tahun kedua dia naik 30, ini 45, 60 sampai dengan 75. Sedangkan nilai bukunya berkurang sampai dengan nilai sisa. Kalau nilai sisanya 0, otomatis di sini akan 0. Beban penyusutannya juga akan berubah. Ya, nilai buku tadi 80 juta dikurangi dengan 15 juta. Ingat, pengurangnya adalah beban penyusutan, bukan akumulasinya. Karena masih ada juga yang salah. Jadi, dia kurangi nih dengan akumulasi memang 80 kurang 15, 65 sama. Tapi berikutnya 65 dikurangi 30 juta, langsung tinggal di sini 35. Salah, nanti tahun ketiga udah habis itu, malah minus.
Ya. Jadi sebagai pengurangnya itu adalah beban penyusutan. Nah, kita lihat ya. Ini kalau di total ya, ini adalah 80 juta. Dan nilai bukunya sama dengan di soal. Kalau dia nilai bukunya 0, berarti 80 juta dibagi 5. Itulah beban penyusutannya. Nah, ini untuk metode garis lurus. Oke, malam ini kita sampai metode garis lurus dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Masih belum ya? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, untuk metode yang berikutnya, metode saldo menurun dengan persentase tunggal, dan yang lainnya kita akan lanjutkan besok di kelas. Oke ya, jadi jangan lupa ya besok minta filenya begitu materinya sudah selesai, karena besok pertemuan terakhir. Oke, saya absen dulu. Ini izin ya, tadi nggak bisa masuk. Terus Ardelia ada, Ainur? Ada, Pak. Oke. Fitria, Hadir, Pak. Imrotul Aini? Nggak ada. Iva, Hadir, Bapak. Natasha Ayu, Hadir, Pak. Natasha Febrianti? Nggak ada. Niwayan, Hadir, Pak. Titi Toibah. Hadir, Pak. Oke. Siapa yang belum di absen ini? Sudah Pak semua. Imrotul ini hadir. Imrotul ini hadir. Oke. Iya. Sudah semua ya. Baik, kalau gitu ya, pertemuan malam ini kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi besok di kelas. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.